Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update harga Brace. Ya, Brace token untuk hari ini ada penurunan 3%, sekarang di kepala 48 ya. Dan market cap sendiri di kisaran 192 juta dolar, volume 2,1 juta dolar, ada kenaikan 25%. Dan ada kenaikan cukup lumayan ya. Apakah akan ada sesuatu ya untuk kedepannya untuk beberapa hari lah ya, apakah akan turun harganya atau naik? Nah, itu yang bikin penasaran guys. Nah, kalau kita lihat di mana untuk Bitcoin market cap sendiri ya, ini sedang di mana untuk Bitcoin kemarin koreksi dan di sini Bitcoin ada kenaikan walaupun sedikit ya. Dan kalau menurut saya Bitcoin juga masih stuck sih harganya di 19.000 dolar, di situ-situ aja ya. Kembalinya harga bakal ke situ dulu ya. Ke situ terus lah di 19.000 ya. Jadi stuck. Itu mengakibatkan semua koin ya. Dan harganya juga stuck juga, malah ada yang turun, tapi ada beberapa yang naik seperti ini ya. Apa namanya? Polygon Matic ini naik ya. Kemarin cukup lumayan sih naiknya ya. Dan kita langsung aja di chart ya. Di chart mana ini? Sorry guys, ini email saya. Mana ini chartnya? Nah, untuk chart sendiri di time frame daily ya. Untuk di time frame daily, dimana untuk di time frame daily ini ada penurunan seperti yang saya bilang. Memang untuk Brace token ini kalau kita lihat secara chart masih bisa ada kesempatan untuk turun ya, paling tidak di kepala 4, sekitar kepala 4, 40 atau 41 ya itu, dan masih ada kesempatan lagi di kepala sekitar 3 ya, 3 ya, masih ada kesempatan. Tapi kalau kita lihat secara chart memang masih ada kesempatan untuk turun ya. Tapi kalau kita lihat secara indikator di mana stokastik ini sudah di bawah ya. Nah, pertanyaannya di bawah itu berapa lama nantinya? Nah, itu. Kalau tidak lama berarti harganya bakal mantul ke atas lagi ya, gitu. Seperti di area sinilah. Ada pantulan ke atas. Nah, itu. Nah, kalau untuk Brace token sendiri di time frame daily, mari kita bahas guys. Nah, di time frame daily sendiri di mana untuk Brace token itu masih di bawah EMA 50 dan jarak atau gapnya itu cukup lumayan sih ya. Kalau kita ukur lah dari sini itu gapnya bisa 13%, pokoknya 10% lah ya, 10% ke atas. Untuk gapnya sendiri masih jauh, masih ada kesempatan untuk mantul ke atas atau naik ke atas di EMA 50-nya ya untuk Brace token. Dan di sini juga ada beberapa rejection ya, 1, 2, 3 yang menghasilkan buntut di bawah cukup lumayan panjang sih ya. Untuk closing candlenya cukup kecil ya. Berarti ini banyak banget dimana untuk buyer ya atau demand masuk di area sekitaran di kepala 4 ya. Di kepala 4 ke atas itu banyak banget buyer yang menunggu, dan disitulah demand masuk cukup banyak guys. Nah, berarti banyak orang entah spekulasi atau entah emang targetnya ya. Kalau menurut saya sih mungkin banyak yang menargetkan Brace token itu kalau sudah di kepala 4, turun di kepala 4, waktunya nyicil lah, buy. Waktunya nyicil, wah ini sudah murah, langsung nyicil, buy. Nah, beli guys. Nah, kayak gitu, dibeli. Dan mungkin ada juga untuk beberapa orang yang menggunakan sistem nyicil ya. Di sini nyicil, naik lagi, dia nunggu turun lagi untuk nyicil lagi. Dimana untuk nyicil lagi nanti di harga dimana sekitar kepala 3. Nah, itu berarti mereka akan cicil di area situ. Dan di sini pun ada 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4 ini terrejection, berarti ini sudah menandakan dimana untuk Brace token ini di sini tuh banyak banget buyer yang mengantri di sini ya guys ya. Di kepala 4 ini banyak buyer yang mengantri di area sini, di kepala 4 sinilah ya. Paling tidak di abu-abu ini yang saya garis ini banyak banget yang ngantri di area sini.
ketika harga turun di sini bakal ada demand masuk ya, naik lagi ke atas. Di sini lagi banyak demand yang masuk sampai demandnya habis lah, baru bisa turun lagi kayak gitu guys. Tapi kalau demandnya tidak habis-habis dan sellernya malah sudah habis, bisa jadi harganya bakal merangkak naik perlahan kayak gitulah ya. Teori simpelnya kayak gitu sih. Dia harus kita harus mempunyai teori-teori sendiri sih, daripada kita gambar-gambar chart tapi bikin pusing. Dan saya sendiri juga tidak jago gambar chart ya, ataupun pola-pola dan lainnya. Cuman lihat indikator seperti RSI, volume, MACD dan stokastik. Saya lebih suka stokastik sih. Kalau harganya kalau stokastik di atas berarti ini harganya sudah pucuk sih ya, tapi masih bisa pucuk lagi kayak gitu ya. Tapi sudah siap-siap dimana untuk keluar kayak gitu. Kalau untuk stokastik sudah di atas, walaupun keluarnya juga nyicil, siap-siap ya kayak gitu. Nah, di sini untuk bearish token di time frame daily seperti ini ya. Coba kita lihat di time frame mingguan. Nah, kalau untuk di time frame mingguan sama seperti daily ya, mungkin kalau kita lihat secara chart sendiri, ini masih bisa turun ataupun sideways di area kepala 4 ke atas ya, sekitar 4 lah pokoknya. Di bawah kepala 5 mungkin bisa sideways di area sini, atau malah bisa turun lagi di area 3 kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di stokastik ini sudah bottom ya, sudah bottom, belum naik-naik. Kita tunggu naiknya nanti kapan ya. Tapi saya lebih yakin lagi untuk bearish token daripada naik cuman sedikit, lebih baik sideways aja lah dulu di kisaran 4 lah ya, jangan turun lah di kisaran 4, sideways beberapa bulan, nanti tunggu atau 1 bulan 2 bulan lah. 2 bulan kayaknya cukup, ini bulan Oktober November ya, 1 bulan atau 2 bulan lah ya, sekalian pas akhir tahun dimana nanti akan banyak demand juga yang masuk. Itu saya lebih yakin bakal kita jadikan bahan bakar lah atau amunisi untuk bearish token untuk naik ke atas nantinya ya. Tapi kalau sekarang sudah mantul itu sayang sekali. Jangan sekarang lah, akhir tahun aja, nunggu sekalian ada amunisi dan bahan bakar juga. Dan di situ kita juga lihat guys, dimana untuk ekonomi dunia juga sih ya. Tapi kalau ekonomi global tidak mendukung ya sudah, berarti memang akhir tahun tidak seperti yang dulu-dulu sih kayak gitu. Karena memang 2023 isunya bakal ya, kalian tahu sendirilah, dunia bakal gelap kayak gitu. Kurang tahu nanti ke depannya seperti apa ya. Katanya resesi juga. Pusing guys. Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 2 jam. Nah, di time frame 2 jam di sini star candle ini juga sudah cukup lah ya. Di sini ada rejection cukup keras banget. Yang tadinya ada yang buang barang cukup banyak, langsung diserok ya. Dan di sini 2 candle hijau sih. Mungkin nanti menyentuh EMA 50 bakal turun lagi kayak gitu. Tapi syukur-syukur bisa breakout sih. Berarti kalau untuk di time frame 2 jam di sini adalah area titik resistennya ya, di kepala 51. Mungkin nanti bisa pas jadi di kepala 5 saat EMA 200 ini turun. Ini adalah resisten. Kita jadikan resisten yang terkuat di time frame yang kecil kayak gitu sih. Itu aja sih. Kalau saya lihat untuk bearish token, saya rekomendasikan di time frame daily ya. Jangan kecil-kecil. Karena kalau kecil nanti bisa mengecoh sih ya. Kita lihat di daily ya. Di daily lah, paling tidak di daily atau mungkin 12 jam. Oh, nggak ada sih 12 jam di sini. Ya, di time frame daily ya. Oke, mungkin buat teman-teman bisa kasih masukan dan saran dari saya sih ya. Silahkan tulis di komentar guys. Jangan sungkan-sungkan. Hujat pun juga boleh, silahkan hujat. Nah, pokoknya saya lebih yakin kalau bearish token itu jangan sampai mantul dulu, jangan sampai dulu. Lebih baik sideways aja dulu ya. Sideways aja di area sinilah ya.
biar seperti history yang sebelumnya. Ini bisa kita katakan sideways. Kalau sudah membentuk history yang sebelumnya, banyak orang mungkin yang mengira wah ini bakal seperti history yang sebelumnya. Berarti bisa kita jadikan amunisi nantinya ya. Kita ikutin alur aja guys. Kita ikutin alur mereka. Kita juga siap-siap untuk buy nantinya kayak gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan Brace Token bisa juga langsung naik ataupun langsung turun di area sini. Kayak gitu. Tapi saya lebih suka kalau Brace Token sideways dulu sampai akhir tahun nanti Desember. Di situ ada bahan bakar ya dan amunisi untuk memancing Brace Token naik kayak gitu. Ya, Desember guys. Dimana orang-orang mungkin banyak orang-orang karyawan ya yang dapat gaji 13, dapat uang bonus dan lain-lain. Ya gitulah. Pasti banyak yang belanja juga dan akhir tahun melihat histori yang sebelumnya kripto itu bakal naik. Itu kita jadikan amunisi lah. Kayak gitu guys. Jadi jangan terburu-buru dulu. Dan kita juga lihat gimana untuk dunia nanti, ekonomi global seperti apa nantinya. Ya, jangan terburu-buru ya. Tapi kalau untuk scalpingan lah, kita ambil 5%, 10% ya monggo silahkan. Bisa kok ini ambil 5%, 10% ya bisa banget guys, karena kita ukur dimana untuk gap sampai di sini aja sudah 10% ya. Bisa banget. Harusnya pas saat di sini tadi sudah nyicil ya, atau sudah buy yang naik nyentuh di EMA 50 langsung keluar, itu sudah lumayan 10% guys. Deposito di bank aja nggak sampai 10%. Untuk scalpingan 10% lumayan lah ya. Jangan scalpingan maruk ya, pengennya 2 kali lipat, nggak bisa guys. Ini token sudah masuk beberapa exchanger besar, harus nunggu lama kalau 2 kali lipat. Mungkin kalau token-token micin yang baru listing mungkin bisa ya, hitungan jam atau hari atau menit pun bisa. Tapi resikonya juga besar kayak gitu guys. Dan itu dulu yang bisa saya bahas untuk Brace Token. Silahkan kalian request di kolom komentar apalagi yang perlu dibahas, atau kasih masukan saya, kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.